Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan rekan saya yang kali ini akan menceritakan pengalaman hidupnya, bagaimana perihnya menjalani hidup, bagaimana liku-likunya, pengalaman pahitnya. Ya, semoga ini tidak terjadi pada penonton semua channel Ngesti Urip. Seandainya terjadi pada penonton Ngesti Urip, paling tidak bisa mengambil hikmahnya apabila mengalami seperti yang dialami oleh rekan saya ini. Saya minta perkenalan dulu, Mas, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Wahyudi, salah satu pasien Mas Sunarto, target korban tumbal Besuki. Kerjanya apa, Mas? Saya kerja sebagai ASN dan istri saya sebagai wira swasta. Kalau boleh tahu gajinya berapa? Gaji saya 4,5 juta. Wah, Namun oleh karena berbagai kendala kehidupan saya, sehingga dijaluk oleh bank, diminta oleh bank, sehingga saya menerimanya tidak full. Padahal kalau hidup di kampung, berapa tadi gajinya? 4,5 juta. 4,5 juta itu lebih dari cukup lah kalau hidup di kampung. Seharusnya kan begitu sampean. Seharusnya saya hidup nyaman dengan gaji itu, bisa menghidupi anak istri saya. Namun karena terkendala tadi, sehingga saya cukup repot dalam hal ekonomi. Begitu. Kalau sampean ingat, udah berapa tahun saya sampai mengalami hal-hal yang mungkin menurut sampean penuh tanda tanya ataupun aneh begitu? Saya awalnya tidak menyadari kalau saya itu terkena hal-hal seperti itu, karena saya berpikir mungkin yang namanya hidup itu liku-liku seperti itu. Tapi setelah pernikahan saya berjalan sekitar 5 tahun, baru menyadari dari Mas Narto diberitahu ada hal janggal, namun masih teka-teki, akhirnya terdeteksi terjadi hal itu. Itu sekitar saya mengalaminya sudah sekitar lebih dari 15 tahun. 15 tahun, luar biasa. 15 tahun itu waktu yang bukan waktu yang pendek ya. Bukan waktu yang pendek. Terus bisa sampean ceritakan bagaimana, apa mungkin yang kena kayak gitu, mungkin mengalami rasa-rasa sakit itu cuma sampean, ataupun mungkin ada keluarga yang lain, anak atau istri mungkin juga merasakan hal-hal yang lain, begitu enggak? Kalau masalah sakit itu hampir semuanya kena, satu keluarga. Cuman ya itu tadi, karena waktu itu belum menyadari kalau ini terjadi hal seperti itu, ya belum berpikir ke arah situ. Akhirnya setelah menyadari ke situ, ya dulu selarinya selalu ke dokter. Bahkan anak saya yang laki-laki itu dulu sempat divonis tipes gitu, harus opnam dan sebagainya. Cuman karena saya tahu ini perbuatan setan, saya cukup sadu akan saja, alhamdulillah sembuh, tapi tidak jadi opnam. Seperti itu. Kalau boleh tahu, Mas, apa ya, ada nggak hal-hal janggal yang sifatnya mencurigakan lah, yang mungkin sampean alami ataupun dialami oleh keluarga sampean, entah anak sampean atau istri sampean, yang seolah-olah itu kayak nggak masuk akal? Contoh kan, kalau pasien-pasien saya itu biasanya kalau saya tanya itu bau bangkai, tapi bangkainya nggak ada, atau wanginya nggak ada. Sampean mengalami kayak gitu juga nggak? Hal-hal aneh yang saya alami itu di rumah itu sering muncul kelabang yang besar itu, yang bening bersih itu. Kemudian kaki seribu atau luwing itu yang besar itu sering muncul. Bahkan di suatu malam ketika saya tidur tepat jam 12 malam itu, saya pernah merasakan dingin di punggung saya, ada rasa anyep-anyep dingin itu. Saya bangun, saya bilang ke nyonya saya, ke istri saya, "Nya, tolong lihat punggung saya ada apa," gitu. Dan oleh istri saya dibuka kaos saya, dibuka begitu. Kata istri saya, ada seekor kelabang besar keluar dari punggung saya.
ada lubang di punggung saya, keluar kelabang itu. Akhirnya kelabang ditangkap dan dimasukkan ke gelas, dikasih minyak goreng. Seperti itu. Boleh tanya lagi ya Mas ya? Monggo. Biasanya ya, saya kan banyak menghadapi orang-orang yang kasusnya mirip-mirip sampean ataupun hampir sama. Cuma saya ingin memperjelas saja ataupun ingin tanya juga biar nantinya saya lebih jelas, sampean juga lebih jelas, publik juga lebih jelas. Saat ini sampean kan kena diabetes ya. Iya. Nah, secara logika ya, kalau orang dia kena diabetes, suhu badannya itu selalu dingin, bisa jadi ataupun mungkin selalu panas. Itu kan rata-rata kena orang diabetes kayak gitu ya. Iya. Nah, sampean merasakan dingin juga, badan selalu dingin gitu? Pernah merasakan itu dingin, bahkan sangat dingin, tidak pernah punya rasa hangat sama sekali. Bahkan di siang hari yang terik sekalipun saya berjemur tidak pernah kepanasan. Nah, itu sampean rasakan ketika sudah kena diabetes itu ataupun sebelum kena diabetes, keseharian sampean juga begitu? Saya merasakan hal itu belum menyadari ketika kena diabetes. Jadi belum terdeteksi gitu loh. Mungkin sudah kena cuman belum terdeteksi. Nah, setelah terdeteksi diabetes, saya sempat sangat kritis, dalam artian bobot saya 85 kilo waktu itu, gemuk sekali. Terkena diabetes, drop, bobot saya tinggal 40 kilo. Nah, terus sudah sangat lemah sekali. Terus ditangani Mas Narto sudah membaik. Sekarang bobot sudah 50 kilo lagi, naik 10 kilo, dan ya sudah membaik lah begitu. Saya tanya lagi tentang yang kaitannya dengan tanda-tanda orang kena serangan lah. Orang kena serangan itu kalau dibuat prosentase ya Mas, orang-orang yang kena serangan teror pesugihan itu kan merasakan mata itu seperti kayak kelilipan. Kayak kalau kelilipannya itu di tempat-tempat yang berdebu, misalnya di jalanan ataupun di tempat kerjaan yang berdebu, misalkan kerja di proyek ataupun pokoknya intinya yang berdebu, itu saya anggap suatu hal yang wajar. Tapi dari sekian banyak pasien saya yang mereka itu terindikasi kena pesugihan itu, mereka kan merasakan kelainan di mata, yaitu terutama kayak ada benda kecil masuk ke mata. Itu sampai merasakan hal itu juga? Saya merasakan, mata saya kadang-kadang ngeres kayak ada pasirnya itu. Padahal saya kerja di kantor, gak ada debu. Terus saya tanya lagi, kuping Mas. Selama ini saya banyak nangani kasus-kasus kayak gini, orang-orang yang gejala yang paling mudah orang kena serangan itu selain mata, tanda tandanya yaitu di kuping. Kuping itu sering risih ataupun berdenging, ya sering ya, kapasitasnya sering, bukan pernah, sering risih, walaupun kupingku itu bersih. Sampai mengalami juga? Saya mengalami kuping itu berdenging, iya. Kuduk-kuduk kayak kemasukan semut, iya. Cuman alhamdulillah sekarang sudah tidak. Tinggal mata masih ngerus kadang-kadang. Ya. Tadi menjawab pertanyaan yang awal tadi, masalah bau-bau. Dulu saya sering mencium bau wangi, padahal saya sinusitis, tidak bisa mencium bau. Tapi bau wangi kadang muncul di penciuman saya. Seperti itu. Tahun berapa itu kira-kira? Berapa tahun? Tahun berapa? Kau ingat? Mungkin. Ya kira-kira lah. Bau wangi itu setahun yang lalu itu sering sekali, tapi sekarang sudah sangat jarang. Sering kayak gitu ya. Terus tentang pengobatan diabetes sampean, kalau berobat ke medis gimana? Saya berobat ke medis itu awal ke puskesmas, kemudian dirujuk ke rumah sakit tipe C. Oleh rumah sakit tipe C ditangani selama 1 tahun, belum ada perubahan. Kemudian saat ini saya dirujuk ke rumah sakit tipe B dan ditangani oleh dokter spesialis diabetes. Dan di samping saya berobat ke medis, saya juga menerapkan anjuran-anjuran grid-grid yang diajarkan oleh Mas Narto. Seperti itu. Kalau saya ingat-ingat waktu itu kapan lah, saya lupa tahun berapa. Pokoknya ya tahun-tahun ini kayaknya ya. Sampean sempat berjalan pakai tongkat ataupun pakai alat bantu untuk jalan. Itu pernah kayak gitu, itu berapa lama itu?
Saya berjalan pakai tongkat itu sekitar 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Kalau untuk jalan sakit gitu kalau nggak pakai tongkat. Pakai tongkat pun sakit, cuman Hmm. tongkat itu untuk membantu biar diri saya agak tegak, nggak jatuh gitu loh. Itu berarti kalau pakai tongkat itu ya maksudnya kan tujuannya biar bisa jalan gitu Ya bisa jalan biar nggak jatuh. biar nggak jatuh. Nah, sekarang udah nggak. Sekarang udah nggak pakai tongkat dan eh, sudah bisa jalan lah, bisa jalan cuman belum lancar gitu. Ada mungkin pesan-pesan yang perlu disampaikan kepada pembaca mungkin kepada pemirsa mungkin berkaitan dengan pengalaman sampean. Begini, yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa, kenalilah dirimu, dalam artian perhatikan yang terjadi. Apabila terjadi kejanggalan-kejanggalan, misalnya ya tadi seperti di rumah ada binatang-binatang yang aneh, kemudian di tubuh itu merasakan tanda-tanda yang aneh, bahkan tanda-tanda medis pun itu perlu diwaspadai, dalam artian tidak mesti itu tidak mesti murni medis, itu kemungkinan besar juga ada campur tangan setan, dalam arti gangguan gaib. Untuk itu cobalah apabila mengalami hal-hal yang ganjil, konsultasikan kepada ahlinya, dalam hal ini kiai atau apa, jangan berdukun, intinya lah berdukun nanti malah dimasukkan ke hal-hal yang negatif. Begitu pesan saya. Demikianlah uraian apa adanya dari teman saya yang menceritakan pengalaman hidupnya, walaupun sekarang ini belum mengalami kesembuhan total, tapi alhamdulillah sudah ada perubahan, bisa jalan. Dalam arti dulu jalannya pakai tongkat, sekarang nggak pakai tongkat. Kalau sedikit saya tambahkan kenapa ini begitu lama, ya titik masalahnya dulu diduga sihir, padahal antara sihir dan teror pesugihan itu sangat jauh beda. Dari segi terornya beda, dari segi penanganannya juga beda. Kalau kena sihir ya harus ditangani dengan metode menghilangkan sihir. Kalau kena pesugihan ya harus ditangani dengan metode pesugihan. Dan satu lagi, sangat sulit sekali menghilangkan teror pesugihan ini kalau tidak diketahui namanya. Walaupun diketahui namanya, ini juga tidak gampang, tapi paling tidak membantu proses cepatnya penyembuhan dan kasus-kasus berat yang dihadapi. Semoga pengalaman saudara saya ini ada hikmahnya yang bisa diambil oleh para pemirsa semua, dan juga mari kita berdoa agar kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari berbagai macam kejahatan-kejahatan makhluknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.